1945 merdeka, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Ada di zaman-zaman sekarang apa serba mudah, ya alhamdulillah. Tinggal jangan asal-asalan. Ngerti waktu ini kalau mubazir jadi teman setan. Orang kalau nggak pinter-pinter ngatur waktu, mata rusak, na'udzubillah akhirnya murtad ya. Karena lupa kepada Allah. Di antara seorang dihukumi murtad, lupa kepada Allah. Nggak ngerti syahadat. Hidup nih mata ngelihat syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibillah, sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah, sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa fadhalih. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Wa qala aidan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayah, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam Ahad. Keberkahan Allah jadikan bulan Rabiul Awal ini awal bersemi, artinya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala rasa syukur ataupun kufur, yang memberikan segala kesenangan ataupun susah, yang memberikan segala kenikmatan ataupun diangkat nikmah. Ya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan rahmatnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat seiring salam kita haturkan keharibaan junjungan seluruh alam, alam jin, alam nasut, alam manusia, alamul malakut, alam malaikah, alamul lahut, alam Allah Subhanahu wa taala, junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi Muhammad enggak neko-neko. Rasulullah wa basyarun lakal basyar. Bukan sifat Nabi tapi Allah tentukan. Dia Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat ke Rasulullah sehingga kita yang iman bukan yang kufur, yang saleh bukan yang toleh, yang insyaallah mendapat syafaat Nabi. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, al-fakir hormati pimpinan daripada pengawasan Hidayatul Abrar, Ustaz Anda Sujana ya. Ustaz Anda Sujana, mudah-mudahan Ustaz Anda Ustaz Juanda, Ustaz Juanda bisa manggil Mang Anda. Mudah-mudahan sehat afiat, gobul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan kepada Kasepuhan Kiai Sarifuddin Mansur SPDI, mudah-mudahan sehat afiat, gobul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan kepada Kiai Haji Hasanuddin, mudah-mudahan sehat afiat, gobul hajat. Pernah ketemu di Kiai Musa Kiai Hasanuddin, pernah ketemu di Kiai Musa, insyaallah. Mudah-mudahan sehat afiat, gobul hajat, dimudahkan segala urusan. Dan sepuh bin sepuh bil khusus mubaligh yang datang dari Pakis Jaya, Yai
Yasin Al-Bukhari. Mudah-mudahan berkah manfaat ilmu dunia akhirat, manfaat sehat afiat, digabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan sepuh bini sepuh dan antum-antumah semua, mudah-mudahan Allah beri rahmah Rabiul Awal, Allah qabul hajat, Allah sehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak akan ada di hati yang kotor. Wa hadzal rasul, ini nabi, memang Allah Subhanahu wa taala buat manusia aja itu bi ahsani takwim, dikatakan manusia. Nabi Allah Adam, tafsir dalam surah At-Tin. Dan luar biasa Nabi Allah Adam alaihi salam ini karena Nabi Muhammad SAW. Ya, karena dia punya keturunan terus, ini Masya Allah disebutkan itu. Nah, itu melahirkan dari sulbi terus fi safinatin Nuh, fi Khalil Ibrahim, sampai seorang yang memang Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi dalam Maulid Simtul Durar katakan tuhran ala tuhur. Jadi enggak akan Nabi, jadi Nabi suci di atas suci. Enggak akan Nabi dekat kepada hati yang kotor. Wa na'udzubillah min dzalik. Ini kotoran ini berangkat biasanya dari HP, dari mata, dari telinga. Imam Al-Ghazali katakan fa fasada kulluh, akan hancur terus hati, akan hancur semua. Ya, kalau sudah pandangan mata rusak, terus pendengaran, terus tangan, fa fasada kulluh, kalau sudah sampai ke hati, rusak semuanya. Jadi enggak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang, mendengar, dekat, garib, fi syarril qulub, di dalam hati yang buruk. Memang Allah Subhanahu wa taala jelaskan keutamaan Rasulullah, sifat basyariah Nabi Muhammad yang dimanapun waktu, dimanapun tempat, di kamar mandi boleh ingat Nabi, tapi dalam hati. Tapi sifat dzatiyah Rasul, ketentuan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa terbentur dengan urusan-urusan duniawiyah. Kadang Nabi benci. Dunia mal'unatan wa ma fiha, dikatakan Rasul ila zikrullah aliman aw muta'alliman. Udah laknat Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga li ahli sholawat, kepada orang yang ahli sholawat? Dia harus banyak sholawat, harus tinggalkan perkara haram, harus enggak ninggalin sholat. Ini luar biasa. Ini mukmin. Sebagian mereka ahlu taqwa. Masya Allah, orang-orang alim yang menebar ilmu. Ibarat tanaman itu subur dengan sabir. Orang sabar subur. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala enggak tidur. Jadi aneh, ragu akan rezeki yang Allah berikan. Na'udzubillah. Allah enggak tidur, Allah enggak lelah. Al-baqa, yang kekal. Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas, sebaik-baik manusia. Manusia-manusia enggak baik, udah enggak usah dekat ke Nabi. Enggak usah dekat ke habaib. Enggak usah dekat ke tempat-tempat baik. Kenapa Habib? Apa ada Bib orang yang akan diazab? Lah Al-Qur'an apa enggak menjelaskan? Ada orang kafir, ada orang zalim, ada orang jahil. Sabar. Sabar subur. Allah salawat ke Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Bukti kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang kecil enggak akan mendekati Rasulullah. Sesuatu yang kotor akan jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersyukur sudah Allah adakan kita di zaman
yang canggih, zaman digital. Zaman sekarang serba udah nggak sama seperti zaman sebelum ini. 1945 merdeka, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Ada di zaman-zaman sekarang serba mudah, ya alhamdulillah. Tinggal jangan asal-asalan. Ngerti waktu ini kalau mubazir jadi teman setan. Orang kalau nggak pinter-pinter ngatur waktu, mata rusak, na'udzubillah akhirnya murtad ya. Karena lupa kepada Allah. Di antara seorang dihukumi murtad, lupa kepada Allah. Nggak ngerti syahadat. Hidup nih mata ngelihat syahid. Mengerjakan apapun yang baik dengan bismillah. Dia nggak ngerti yang dipegang ini HP ini apa. Dipegang terus dia baca bismillah. Padahal yang dipakai enggak untuk perkara-perkara yang baik. Nah, itu kemakan lisan. Kemakan niat. Nah, kotor terus hati. Jadi Nabi Muhammad jauh dari hati yang kotor. Ada cerita Habib punya guru Kiai Abu Bakar Khalil Pandaan, Kiai metal dibilang. Dia ahli hikmah. Kiai Abu Bakar Khalil ini orang luar biasa rahim, orangnya baik. Kalau kata Mak Busairi, Rawa Merta, ini kan di Kerawang. Kata Mak Busairi, orang ada hatinya rojim, wajahnya rahim. Zaman tipu muslihat, zaman tipu-tipuan, bukan zaman kayak kemarin. Ada penyakit baru, penyakit dunia maya, digitalisasi yang nggak digunakan untuk apa-apa yang manfaat. Kiai Bakar Khalil ini dia ahli hikmah. Dulu waktu dia pernah ada satu perempuan nakal, pemakai narkoba, perempuan tukang mabuk ganja. Ada ada sabu-sabu, ada ganja. Ganja itu, sabu-sabu itu ngotori hati, sifatnya dohir. Habib punya guru sama saya bapak, sama ahli urusan al-hikmah begitu. Kiai Bakar ini terima ini perempuan dengan syarat nggak boleh lagi ganja-ganja. Ngerokok boleh, kata Kiai Bakar guru Habib. Akhirnya tahu-tahu masih ada lagi ganjanya. Itu disimpan di celananya itu. Kiai Bakar heran, ini perempuan udah luar biasa. Itu zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang, zaman udah digital. Itu hati-hati anak perempuan apa segala macam. Nah, akhirnya terus Kiai Bakar ajak jalan-jalan biar dia senang apa, sampai dibilang, wah ini yai kok main sama perempuan nggak bener, ngerokok lah, inilah. Tapi alhamdulillah terus barokah guru Habib Kiai Bakar Kiai Metal itu dia sudah enggak apa. Jadi omongan orang kadang nggak perlu didengar, yang penting apa hasil kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kok zaman berkaitan dengan Nabi? Karena setelah ketentuan Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman orang memang seperti itu Habib. Ya, tapi sampai kapanpun Nabi SAW ya seperti itu. Hati yang kotor nggak akan dipandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haram, sesuatu yang haram, sesuatu yang subhat, nggak akan mendapatkan kecintaan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bahaya. Bahaya ini nggak enak. Bahaya ini bukan sesuatu yang menyenangkan. Azab Allah mansuh kalau dalam Al-Quran itu, bukan nasih. Kalau manusia pandai bersyukur, dia persis Nabi, bisa dikatakan persis Rasulullah. Karena Nabi uswatun hasanah, suri tauladan, dengan kebaikan, bukan keburukan yang dikatakan seperti itu. Kadza wa kadza, dan segala apa yang perkara-perkara yang khair, yang baik. Dan Allah akan berikan segala sesuatu, dan kita suruh katakan qul bi fadlillah, semua pemberian Allah. Dan Allah akan hadirkan di hati-hati yang bersih itu Sayyidina wa Maulana Muhammad wa birahmatihi, dan atas rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika
dan ngerti ngenali Rasulullah, mata orang itu jauh dari perkara-perkara mubazir, setan gepeng. Handphone ini setan gepeng, hati-hati. Falyafrahu, disuruhkan senang. Senang terus. Jadi orang pada susah. Yang pada mainan HP. HP udah praktek, naudzubillah min dzalik, mata berkunang-kunang. Ya. Tapi ingat, jangan sampai terpengaruh karena memang sesuatu yang dikatakan mubazir, ikhwanu syaitin, dikatakan seperti itu. Jadi kalau hidup di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hakikatnya hidup. Kalau orang mati, berarti benar-benar di hati orang ini, tingkah laku orang ini, tangan orang ini, pandangan mata orang ini, hati kotor. Gak ada Nabi Muhammad di tempat-tempat seperti itu. Ini orang hasad, orang hasud, orang jahat, orang yang enggak sayang diri. Na'udzubillah min dzalik. Kadang mikirkan zaman, kangen Habib sama orang-orang sudah meninggalkan. Ayo, enak zaman dulu. Zaman dulu seneng. Masya Allah. Kalau kita mikirkan dunia itu nggak nyenengin. Mikirin akhirat, nanti dikira buru-buru mati. Tapi hidup dunia itu senang sebenarnya, di saat-saat senang. Al-Imam Syafi'i kagum kepada ayat wal asri. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan Allah bersumpah wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilu shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Orang iman dan dilihat Allah. Orang yang rugi enggak mendapat rahmat Allah. Hidup enggak senang di dunia. Mau Habib, mau siapa. Orang kalau enggak takut kepada Allah, enggak akan dipandang Nabi. Malu kepada datuk anda kata habaib. Karena dikatakan akhir zaman. Di zaman ketika Allah Subhanahu wa taala kumpulkan yaumul hasyr. Amal apa yang dibawa selama kita hidup di dunia. Dengan segala macam penyakit, kekurangan. Apa yang sekiranya akan menyelamatkan. Bisa enggak hati ini disyafaati Rasulullah? Ya. Bisa enggak hati ini disyafaati Rasulullah? Ki Bakar katakan, walaupun syarifah, walaupun apa, kalau udah dikatakan seorang enggak membawa amal, akan mendapat rugi di akhirat. Itu dunia, itu hidup. Kalau bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, senang, disuruh senang. Nanti Kiai Yasin bagian ceritakan senang-senang, hayo bagian pahit-pahit. Kenapa? Karena hidup ini jangan pernah senang hidup di dunia. Dunia itu fana. Dunia itu neraka. Ya, orang yang cinta kepada dunia, abadu dunia dikatakan. Dia enggak ngerti Allah, enggak ngerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendapat rugi. Ilal ladzina amanu wa amilu shalihat, enggak bisa beramal soleh. Ya, dari pertama sudah ketinggalan. Dari pertama udah tinggal. Haji Hashim Asy'ari katakan dalam kitab Qaunun Asasi, rombongan itu naik enggak ke rombongan itu? Kalau naik ke rombongan itu berarti ikut rombongan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau enggak ikut rombongan Nabi Muhammad, rombongan Wiro Sableng, rombongan enggak benar. Rombongan itu apa sih Habib? Rombongan ini amal. Mansuratul akhirah dikatakan Rasulullah SAW dunia. Nah, kalau dunia udah kiamat baru nyesel. Kalau udah dekat ajal, dekat umur baru nyesel. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Orang kalau dia sabar, subur. Orang kalau sabar, jalan orang yang baik dan menuju ke tempat yang baik. Orang yang buruk ya akan ke tempat yang buruk. Begitu. Jadi kalau orang memikirkan, menilai orang apa segala macam, ukuran itu ada magam-magam di sana. Jangan asal-asalan menilai orang kalau magamnya lain. Berarti nggak ngerti magam, nggak ngerti Rasul.
nggak ngerti Allah, nggak ngerti ilmu, nggak ngerti kedudukan derajah. Hati-hati, nggak boleh. Setiap orang punya keutamaan, punya kelebihan. Setiap orang punya kemuliaan di sisi Allah. Di saat orang itu mendapatkan magam-magam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, sepupu Rasulullah, katakan ada jarak tuh antara satu magam dengan magam satunya 1000 magam. Ya, dari satu ke dua itu 500 tahun jaraknya. Ya, kalau nilai orang, hati-hati. Mendingan nggak usah nilai-nilai orang, apalagi orang alim, orang berilmu. Zaman sekarang banyak khilafiyah, beda pendapat. Habib kesini sama Ustadz Yusuf Basyari ini, Masya Allah, salah satu pengurus Nahdlatul Ulama. Jadi kita ini sampai lupa disebutin, kita ini hidup di dunia buat selalu bersyukur setiap bulan Rabiul Awal. Senang di bulan Rabiul Awal. Insya Allah kalau kita senang, Allah akan senang. Ana indika abdi. Kata Mas Syekh Wafa, Aba Anom Tasik, Guru Habib katakan Allah bergantung bagaimana sangkaan kita hambanya. Kalau kita kepengen mati berakhir hidup enak sudah, ya berarti memang dia senang urusan kepengen melihat Nabi. Ya, mudah-mudahan tambah tahun, tambah Rabiul Awal ini, tambah kita cinta mati ke Rasulullah. Tambah kita nggak mandang apapun sudah. Udah nggak usah ngurusin setan-setan gepeng udah. Jangan kebanyakan main handphone ya Allah. Jangan kebanyakan main handphone ya Allah. Mudah-mudahan Habib doakan nggak pada main handphone anak-anak antum semua. Pada jadi anak soleh solehah. Bahaya, bahaya ya Allah. Nanti di akhirat pertanggungjawaban mata. Ya, khatamallahu ala qulubihim. Fasad sudah akhir. Ya, di surah Al-Baqarah itu dikatakan Allah kunci mati. Itu enggak nanti Al-Quran buat sekarang. Ya, kalau alhamdulillah diajari orang-orang alim, orang soleh, para yai, alim ulama untuk kita ngerti perkara-perkara itu sudah sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa asaina. Jangan mendengar tapi terus mengabaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.